Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami sedang berkunjung ke salah satu tempat bersejarah, yaitu Jakarta Kota atau yang disebut Kota Tua yang berada di Jakarta Barat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kania Gita. Nama saya Eka. Nama saya Raka Raffi. Nama saya Adrian Prayoga. Nama saya Muhammad Haikal Nadil. Yuk saksikan apa kata orang di sana tentang sejarah Kota Tua. Tempat ini kira-kira udah berapa lama sih Pak? Kayak menjadi destinasi untuk wisatawan. Kota Tua. Iya. Itu Kota Tua terjadi peristiwanya dari perebutan Fatahila ke Sunda Kelapa. Setelah Fatahila merebut Sunda Kelapa dari kerajaan Sunda, oleh Fatahila itu 1527 sampai sekarang. Kenapa tiba-tiba tempat ini dijadikan tempat wisata? Karena gini nih ya, 1527 ini kan jadi kota Fatahila, apa jadi karena kemenangan. Beberapa tahun kemudian masuklah POC dengan representasinya untuk meraih rempah-rempah, kita membeli rempah-rempah. Kemudian mereka menyewa beberapa lahan tanah, dibuatlah gedung, jadi benteng perdagangan oleh POC di abad 16. Kemudian dengan keserakahannya mereka merebut dari Pangeran Jakarta, dibangunlah gedung ini Batavia di 1610. Bagaimana sih serta warga sekitar dalam melestarikan tempat wisata ini? Ya kita sportif, contohnya kita kan warga sekitar. Ya dan untuk meningkatkan Kota Tua sebagai destinasi pariwisata, kita tuh menawarkan objek-objek wisata yang ada di Kota Tua, mengantarkan, jadi gate tour lah bahasa kerennya. Iya. Terima kasih Pak. Jadi sejarah kedua yaitu di Pancasila Sakti yang berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Yuk kita masuk ke dalam museumnya. Dan mendengarkan penjelasan tentang tempat yang ada di dalam museumnya. Di sini PKI ini adalah sebuah partai yang didirikan pada tahun 1914 dan sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Partai PKI ini dibubarkan pada tahun 1965. Terus ini tujuan dari partai besar PKI ini yaitu menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Nah, di sini tuh kita lagi ada di depan monumen patung-patung jenderal besar kita. Di situ ada 7 jenderalnya dan salah satu jenderal besar kita, Ahmad Yani, sedang menunjuk ke arah Lubang Buaya yang memiliki filosofi tertentu, yaitu filosofinya disitulah tempat kami 7 jenderal ini dikubur. Oke, siap. Di sini ada rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan ini menyimpan sejarah yang cukup kelam tentang penyiksaan pemberontakan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Rumah ini merupakan tempat yang digunakan oleh PKI untuk menahan dan menyiksa para perwira TNI Angkatan Darat yang diculik dalam keadaan masih hidup. Pada saat sebelum meletusnya peristiwa pemberontakan G30 SPKI, rumah ini digunakan sebagai tempat belajar sekolah rakyat yang sekarang sekolah dasar. Ya, di sini. Ini adalah rumah penyiksaannya. kita sedang berada di salah satu pos komando yang biasanya digunakan pos komando yang digunakan oleh tentara pasukan G30 SPKI yang bertugas untuk menculik para pahlawan Indonesia. Pos komando ini berdiri dari tanggal 1 Oktober 1965. Dilihat di sini. Web poskonya. Ada jenderal di sini. Di sini kita di dapur umum yang
yang digunakan sebagai dapur umum oleh pasukan PKI melakukan penculikan terhadap 7 Jenderal TNI Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1945, dan tempat ini dibuatkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Sini adalah tempat dikuburnya para 7 jenderal, diantaranya Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen Siswondo Parman, Majen Donald Isa Panjaitan, Majen Sutoyo Siswo Miharjo, Majen MT Haryono, yang terakhir ada Kapten Anumerta Piara Tandean. Di sini adalah sumur tua. Kenapa disebut sumur maut? Kenapa disebut sumur maut? Karena ini adalah bukti ketragisan atau kebiadaban PKI. Setelah disiksa, para 7 jenderal itu dikubur di sini.